Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memikul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa dan mahkota kebenaran. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari Minggu ini disuguhkan kepada kita tentang dinamika keadilan ilahi. Dari lensa teologis dan sejarah, kita melihat perubahan dari kebijaksanaan sosial Sirak yang menekankan empati untuk kaum yang terpinggirkan, hingga ketekunan Paulus dalam konteks penganiayaan. Dan dalam Injil Lukas menerangkan tentang pembalikan nilai di masyarakat hierarkis. Ini bukan metafora belaka, melainkan model etis yang mengintegrasikan kerendahan hati sebagai jalan menuju perbaikan. Dalam bacaan pertama, menggambarkan Tuhan sebagai hakim yang adil, yang tidak memihak berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Orang miskin, janda dan yatim piatu, kelompok yang sering terpinggirkan dalam masyarakat patriarki dan feodal saat itu, diprioritaskan. Doa mereka naik seperti api, menunjukkan bahwa Tuhan mendengar suara yang lemah, bukan yang kuat. Ini adalah kritik halus terhadap korupsi sosial, di mana orang kaya mungkin mengabaikan yang miskin, dan undangan untuk keadilan yang lebih baik. Di tengah arus globalisasi modern, di mana kekuatan ekonomi sering mendominasi, apakah kita masih mendengar api doa dari mereka yang terpinggirkan? Mungkin seperti bin Sirak, kita perlu mengingat bahwa keadilan ilahi bukan tentang kemenangan duniawi, melainkan tentang empati yang mendalam. Bagaimana jika kita mulai hari ini dapat mendengarkan suara-suara mereka yang tidak didengarkan? Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kedua, Paulus merefleksikan tentang hidupnya sebagai persembahan
yang total. Metafora dari ritual korban di kuil menunjukkan sebuah pengorbanan yang utuh. Ia menggambarkan imannya sebagai pertarungan yang baik, sebuah analogi atletik yang populer di dunia Romawi, di mana ia telah menyelesaikan lari dan menantikan mahkota kebenaran. Meski ditinggalkan oleh banyak orang, Tuhan membebaskannya dari segala kejahatan, menegaskan kesetiaan ilahi di tengah isolasi. Bayangkan diri kita dalam situasi Paulus, di era di mana iman seringkali diuji oleh keraguan atau tekanan sosial. Apakah kita merasa seperti sedang berlari sendirian? Mungkin peristiwa ini mengajak kita untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan hidup kita, bukan akhir dari segalanya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil, Yesus mengkritik sikap orang Farisi yang sombong, yang berdoa dengan membanggakan diri atas kepatuhan hukum, dan membandingkannya dengan pemungut cukai yang merendahkan diri dan memohon belas kasihan. Yesus menyimpulkan bahwa yang terakhir pulang dibenarkan, menunjukkan bahwa keadilan ilahi datang melalui kerendahan hati, bukan datang dari prestasi. Ini adalah pesan radikal, pesan mendalam di masyarakat yang menghargai status dan ritual. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita dalam rutinitas kehidupan yang penuh pencapaian lebih mirip Farisi yang membanggakan diri atau pemungut cukai yang jujur tentang kelemahan? Di dunia yang memuja kesuksesan, perumpamaan di atas ini mengundang kita untuk turun dari kuda yang tinggi dan mendekat dengan hati yang terbuka. Bagaimana jika kita mulai hari ini dengan doa yang sederhana, seperti pemungut cukai mengakui bahwa kita semua membutuhkan belas kasihan dari Allah. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini mengalir dari kebijaksanaan sosial Sirak dan ketekunan Paulus hingga pembalikan Lukas. Semuanya diwarnai oleh konteks sejarah yang penuh tantangan. Mereka mengingatkan bahwa keadilan ilahi selalu melampaui apa yang kita harapkan dan mengundang kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Maka pertanyaan reflektif yang perlu dan penting untuk kita renungkan, di tengah hiruk pikuk dunia ini, apakah kita siap untuk mendengar, bertahan dan merendahkan diri? Mungkin ini adalah undangan untuk transformasi, bukan sekedar pengetahuan, melainkan pengalaman hidup yang mendalam. Mari kita bawa pesan ini ke dalam doa dan tindakan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.